Ya, sekarang waktunya saya akan menanyakan satu-satu dari sebelah sini nih. Dari yang kamu ketahui, ya, dari Rasid. Dari yang kamu ketahui, suhu dan kalor bedanya di mana? Suhu itu adalah derajat panas suatu benda, sedangkan kalor itu energi perpindahan panas. Kemudian apa hubungan antara suhu, kalor dengan angin? Suhu suhu itu kan derajat panas suatu benda, sedangkan kalor itu perpindahan panas. Jadi angin itu yang disebabkan oleh kalor itu perpindahan dari yang panas ke yang lebih rendah suhunya. Contohnya seperti api, jika di sebelahnya suhunya lebih rendah, maka anginnya akan membawa api itu menyambar ke daerah yang lebih dingin. Apa lagi ya? Dari 4 skala termometer yang ada, mana yang paling populer dan yang paling banyak digunakan di masyarakat dunia? Kalau termometer yang paling sering digunakan itu Celsius, tapi kalau menurut standar internasionalnya yang digunakan itu Kelvin. Apa kelebihan dan kekurangan termometer Celsius dan Kelvin yang kamu ketahui aja? Jika termometer Celsius itu titik nolnya itu tidak bisa membuat suatu benda itu benar-benar berhenti, sedangkan Kelvin itu mencari titik nolnya itu membuat suatu benda tidak bergerak lagi atau berhenti. Oke, ya. Terima kasih. Kita akan bergerak ke yang cewek. Dari ujung ke ujung. Nah, saya ke ujungnya lagi. Ya, kamu sekarang apa perbedaan suhu dengan kalor? Kalau suhu derajat, kalau kalor adalah energi. Lebih jelasnya? Suhu adalah derajat panas, kalau kalor adalah energi panas. Kemudian apa pengaruh suhu, kalor terhadap terciptanya angin? Angin itu apa sih? Angin itu udara. Angin itu udara, ya. Ada lagu Raja judulnya Angin, ya. Udara yang seperti apa? Udara dingin. Angin itu udara dingin. Ada angin panas. Angin muson, panas, bawa udara panas. Angin itu apa? Nggak tahu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Termometer yang paling berguna untuk manusia dari 4 termometer yang ada, termometer apa? Termometer Celsius. Alasannya? Karena paling sering digunakan. Ya kan yang sering digunakan apa Celsius? Alasannya kenapa sering digunakan? Untuk mengukur derajat suhu. Oke, iya, kan nyambung. Kita kembali ke yang laki-laki. Loh, mana topik tadi? Melarikan diri. Ya, sekarang kita ke Lucy. Lucy, nggak usah minta ampun sama saya. Ya. Lucy, coba ceritakan tentang suhu dan kalor yang kamu ketahui. Kalau suhu itu memperlihatkan suhu derajat panas pada suatu benda. Kalau kalor itu suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Itu menurut di buku kamu. Menurut kamu sendiri gimana? Menurut saya, suhu itu adalah derajat. Kalau kalor itu energi. Suhu yang derajat apa gitu?
Suhu itu derajat apa? Derajat Celcius. Itu satuannya. Itu satuannya. Derajat Celcius. Panas. Ya, derajat panas. Kemudian kalau kalor itu energi apa? Energi cahaya. Ya Allah, cahaya. Enggak. Energi Panas. Kita belum bahas cahaya. Hubungan energi, kalor dan angin. Kenapa Pak? Hubungan energi, kalor, suhu dan angin. Gak tahu. Nggak tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentang termometer. Termometer apa yang paling sering digunakan? Celcius. Alasannya? Karena untuk mengukur suhu biasanya menurut saya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Celcius hanya untuk mengukur suhu tubuh? Enggak. Buat air juga bisa. Kenapa nggak pakai Kelvin? Karena Celcius lebih enak digunakan. Enak, mantap ya. Enak kayak kue ya. Siapa lagi? Ya, kamu. Ayo, ini kameramen. Perbedaan suhu dan kalor, ceritakan. Kalau suhu adalah untuk mengukur suhu derajat atau bisa mengukur suhu badan bisa. Apa? Ukur suhu badan, suhu itu apa? Aduh. Kalor apa? Kalor adalah sebuah apa? Lupa ya. Lupa juga. Aduh. Termometer ada 4. Termometer apa aja? Celcius, Fahrenheit, Kelvin dengan lupa. Nggak usah lihat buku. Termometer ada 4 termometer yang paling terkenal. Termometer apa aja? Celcius dengan Fahrenheit. Kalau internasionalnya Kelvin. Ada 4 tadi, 4 apa aja? Yang bisa disebutkan 3 aja, Pak. Yang bisa disebutkan 3 aja. Tadi baru 3, kurang 1 apa lagi? Fahrenheit. Oke, terima kasih ya. Pusing kepalanya nanti pecah. Ya, si Topik. Nggak usah nangis, Pik. Ceritakan perbedaan suhu dan kalor. Allahu Akbar. Kalau suhu adalah ukuran apa itu? Kalor aja Pak, kalor dulu. Kalor adalah perpindahan panas secara yang terjadi pada apa tuh? Aduh, keringet tuh Pak. Iya. Nah, ukur suhu pakai apa? Alat ukur suhu namanya apa? Termometer. Termometer ada berapa? 4. Apa aja yang kamu ketahui? Yang pertama Celcius, kedua Reaumur, ketiga Fahrenheit, keempat Kelvin. Dari keempat itu apa yang paling sering digunakan? Yang sering digunakan untuk warga masyarakat khususnya Indonesia, yang sering digunakan adalah termometer Celcius. Alasannya? Karena titik ukurnya dari berapa tuh? Lanjut Pak. Ya. Jadi kenapa Celcius paling sering digunakan? Itu karena selain Celcius itu adalah termometer yang pertama kali diciptakan di dunia, kemudian titik didih dan titik bawahnya, titik bawah dan titik atasnya Celcius itu 0 sampai 100 itu sudah menjadi titik beku air dan titik didihnya air. Jadi paling enak digunakan gitu. Jadi kenapa nggak Kelvin, Reaumur atau Fahrenheit?
Karena Celcius memiliki titik bawah dan titik atas yang sesuai dengan titik balik perubahan wujud zat. Jadi kalau titik bawahnya itu 0 derajat, itu titik baliknya dari air menjadi es. Dan titik atasnya Celcius itu 100 Celcius, itu adalah titik balik perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguap kan, 100 Celcius kan mendidih tuh air, maka dia menguap lama-lama. Kalau 100-nya dibiarkan terus-menerus, maka airnya akan menjadi habis, menjadi gas. Jadi molekul-molekul gas. Kemudian baru nanti kalau ketemu suhu yang dingin lagi, molekul gasnya akan namanya apa? Mengembun. Mengembun itu dari gas menjadi cair. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selamat pagi. Ya, kembali saya jelaskan lagi tentang suhu dan kalor. Kalau kemarin 1 pertemuan, 2 pertemuan sudah dijelaskan, sekarang lagi dijelaskan lagi supaya lebih jelas. Tapi nanti harapan saya setelah saya jelaskan sedikit, nanti kalian bisa menggali lagi lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang kalian punya, ya, bisa dari Google, dari buku ataupun dari manapun, ya. Yang penting yang perlu kalian pahami adalah istilah suhu dan kalor. Suhu itu apa? Kalor itu apa? Apa bedanya antara keduanya? Suhu itu sebenarnya adalah ukuran derajat panas sebuah benda, itu, ya. Masukkan ke dalam jiwa, masukkan ke dalam jiwa kalian bahwa suhu itu adalah apa? Derajat atau sebuah ukuran panas sebuah benda. Jadi jangan salah. Dalam definisi sudah dijelaskan bahwa ukuran panas sebuah benda bukan ukuran dingin. Jadi kalau kalian dapat sebuah informasi nanti dari sebuah sumber bahwa Einstein mengatakan dingin itu tidak ada, itu ya, dingin itu tidak ada. Kenapa? Buktinya apa? Kalau saya tanya nanti, apa buktinya kamu mengatakan dingin nggak ada? Kan setiap pagi kamu bisa kedinginan. Ketika suhunya jam 5 pagi, habis sholat subuh kamu pasti kedinginan. Kalau kamu mengatakan dingin itu nggak ada, apa buktinya? Dingin nggak ada, buktinya apa? Buktinya bahwa termometer itu hanya mengukur panas. Ya, mengukur panas. Dingin hanya sebuah kata ciptaan manusia yang menyatakan bahwa ketiadaan panas. Ya, suhu. Bagaimana cara mengukur suhu? Yang penting adalah kamu tahu suhu dan bagaimana cara mengukur suhu. Cara mengukur suhu pakai sebuah alat yang namanya termometer. Termometer ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja? Celcius, Di antara keempat termometer ini yang paling familiar dengan kalian termometer apa? Celcius. Harus diingat, Celcius itu batas bawah skalanya berapa? 0. Batas atasnya 100. Kalau Kelvin 273, atasnya 373. Kemudian remote 0. Batas bawahnya 0, atasnya 80. Kemudian salah satu yang terakhir adalah Fahrenheit. Fahrenheit berapa? 32, atasnya 212. 212 kilo sablon. Ya, ingat kilo sablon, ingat Fahrenheit. Ya, yang penting lagi itu ya, bagaimana cara mengukur sebuah benda, air, cairan, mengukur menggunakan termometer. Caranya kan mungkin hari ini kita baru jelaskan. Minggu depan atau minggu berikutnya nanti kita coba mengukur sebuah air dalam bejana menggunakan termometer Celcius. Caranya tinggal dimasukkan. Siapa yang belum pernah mengukur suhu ketek? Pernah. Siapa yang nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit. Wah, hebat, berarti hidup sehat ya. Sekali sakit langsung koit. Enggak. Ya, nggak boleh gitu. Biasanya orang sakit akan yang pertama diukur suhu badan. Berapa derajat suhu badan manusia diambang batas bahaya? Harus tahu. Harus tahu. Anak atau orang yang kena gejala stroke, tahu? Itu suhunya berapa? 40 derajat. Kalau anak kecil itu di atas 35 itu sudah paling panas.
sudah panas dan patut diwaspadai, harus pertolongan pertama atau ke rumah sakit. Kalau orang dewasa 35 derajat mungkin masih oke saja. Tapi kalau udah 40 derajat ke atas itu sudah dibilang sakit, tubuhnya tidak sehat. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab, apa bedanya di Arab dengan di Indonesia? Suhu lingkungan di Arab Saudi ketika siang itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Bagaimana tubuh mereka bisa menerima? Itu yang namanya adaptasi tuh. Kalau orang Indonesia ke sana juga harus bisa beradaptasi. Suhu di sana bisa mencapai ketika siang hari 50 derajat Celcius, tapi ketika malam hari sangat dingin sekali. Dingin sekali. Makanya kalau siapa yang orang tuanya pernah naik haji atau umroh pasti pernah cerita bagaimana kondisi siang dan malam di sana. Di Indonesia itu sangat luar biasa, sejuk, tidak terlalu panas. Sebenarnya kan panas ya? Panas, tapi nggak sepanas di Arab. Ya, sedang lah. Terus malamnya juga kesenjangan suhu antara siang dan malam itu nggak terlalu jauh, sehingga ke tubuh manusia itu tidak terlalu berbahaya. Beda kalau di luar negeri. Apalagi di kutub selatan, berapa tahu nggak suhunya? Sampai minus bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Perubahan wujud dari cair menjadi es itu butuh suhu berapa derajat? 0 derajat Celcius. Ketika ada suhu 0 derajat, maka air itu sudah siap-siap OTW untuk menjadi es. Semakin dingin maka semakin keras esnya. Ya, apalagi nanti suhunya minus 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, ketika ada manusia datang ke kutub selatan, kenapa darahnya tidak menjadi es? Ya? Betul. Itulah hebatnya tubuh manusia. Tubuh manusia itu, tepuk tangan dulu. Satu-satunya suku yang bisa hidup di kutub selatan adalah namanya, tahu nggak? Suku manusia. Suku Eskimo, namanya suku Eskimo. Ya, dia adalah manusia yang bisa beradaptasi di suhu minus sampai 20 derajat Celcius ke atas. Kenapa? Ya, pola hidupnya sama seperti di bulan kutub. Dia mungkin punya kulit yang tebal, kulitnya nggak tahu, badannya agak pendek, dan dia suka makan daging. Dan daging itulah yang memanaskan suhu badannya, sehingga tercipta lemak di dalam tubuhnya. Kalau misalkan suhu di luar itu minus 20 derajat Celcius, maka tubuh manusia di sana itu harus bisa menciptakan suhu di atas 0 derajat supaya dia tidak beku. Darah, bayangkan kalau darah kita nggak ngalir, mati nggak? Mati dong. Tapi kalau manusia ternyata kok nggak mati, berarti itu artinya di dalam tubuhnya suhunya tidak 0, tapi di atas 0. Bagaimana bisa seperti itu? Semua komponen tubuhnya sudah beradaptasi bagaimana menciptakan yang namanya kalor. Apa itu kalor? Kalor itu adalah, kata kuncinya adalah energi. Kalau suhu kata kuncinya apa? Derajat ukuran panas sebuah benda. Kalau kalor kata kuncinya adalah energi panas, bukan energi dingin ya. Energi panas yang dimiliki oleh sebuah benda. Setiap benda punya energi panas. Ketika energi panasnya sudah tidak ada, maka bendanya akan menjadi dingin. Semua manusia hidup punya kalor sekecil apapun. Kalau manusia kalornya sudah dicabut, maka dia jadi mayat. Mati. Ya, manusia selama ada ruh di dalam tubuhnya, dia pasti memiliki energi kalor. Kalian tahu, nah ini agak sedikit ke biologi nih. Kalau ketika turun hujan, kalian bisa menggigil kedinginan. Itu kenapa? Karena dingin. Iya, pertanyaannya kenapa kalau dingin manusia itu bisa menggigil tanpa disadari? Kamu perintahkan nggak tubuh kamu, ayo badanku menggigil lah? Enggak kan? Itu sudah autopilot, matic sudah. Tanpa diperintah oleh otak, tanpa diperintah oleh mulut, tubuhmu ketika menerima suhu yang dingin itu akan
menggigil. Dengan apa tandanya menggigil? Bentar. Gemetar. Bahkan gemetar itu bisa tanpa seperti gerak refleks. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Kamu tanpa kamu suruh itu gemetar. Itu yang namanya gerak refleks. Gerak refleks itu tidak perlu ke otak, tapi ke sumsum tulang belakang. Makanya bahaya ada anak-anak yang suka main duduk terus kursi ditarik. Itu bisa membuat lumpuh. Kenapa? Tulang ekor yang bisa ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini apa? Sistem saraf pusatnya ada di sini. Sumsum tulang belakang. Bukan di otak. Tapi manusia ketika pertama diciptakan itu yang pertama kita adalah tulang punggung. Tulang punggung ini di sini menyimpan sistem saraf pusat. Gerak refleks itu diatur oleh sistem saraf pusat yang ada di tulang punggung. Termasuk ketika kamu misalkan digigit nyamuk, itu langsung refleks. Nah, gini. Atau kamu kebakar atau kecucuk apa? Sakit. Nah, yang memerintahkan mulut itu bilang sakit apa? Nggak ada, refleks. Terus yang nyuruh tanganmu langsung megang tangan sebelahnya siapa? Nggak ada. Itu refleks. Siapa yang mengatur itu semua? Itu adalah sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang rusak, kamu bisa lumpuh karena pusat sistem pergerakan seluruh tubuhmu ada di saraf pusat ini. Pergerakan. Nah, kembali ke dingin tadi. Ketika suhu dingin, maka sistem refleks yang ada di sumsum belakang saraf pusat itu akan memerintahkan seluruh tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kamu untuk bergerak. Supaya apa? Menciptakan kalor, menciptakan panas. Itu rusuk-rusuknya itu bergerak sendiri. Semua tulang-tulang, otot-otot itu bergerak. Dengan adanya bergerak, maka tercipta kalor. Dengan adanya kalor, maka tercipta panas. Itu supaya mengimbangin supaya kamu enggak mati, enggak sakit. Bayangkan kalau kemampuan untuk bergerak itu tidak ada, maka kamu ketika dapat dingin kamu diem aja. Tambah dingin, tambah koit, kamu pingsan. Bisa. Ada orang kedinginan sampai pingsan ada nggak? Ada. Seseorang yang menderita penyakit yang namanya epilepsi. Epilepsi itu apa? Ya bisa kejang. Epilepsi bisa kejang. Ketika menerima suhu dingin itu sistem sarafnya tidak mampu untuk memerintahkan untuk menggigil tadi, tidak bisa menggigil, sehingga bisa kejang sampai pingsan. Nah, itu ada gangguan saraf epilepsi, dia tidak alergi dingin. Ya, biasa disebut di medis epilepsi atau alergi dingin. Dia kalau dialami alergi. Makanya kalau mau wisata ke puncak gunung, ke tempat yang dingin itu tour leadernya pasti akan nanya siapa yang punya riwayat epilepsi. Kalau ada langsung disuruh bawa sarung tangan tebal, jaket yang tebal, jaket yang ada tutup kepalanya. Karena ketika badannya menerima suhu dingin yang tidak sewajarnya sehari-hari dia terima, itu badannya tidak bisa merespon dengan baik sehingga dia bisa kejang. Oke, banyak lagi. Suhu di Kalimantan berapa? Suhu rata-rata di Kalimantan. Nanti kalian cari di Google ya. Suhu rata-rata di Indonesia ada berapa? Siang berapa? Malam berapa? Nanti akan saya tanyakan di akhir sesi ini. Kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap angin? Ini ada hubungannya, bukan hubungan kerabat, hubungan dekat. Kenapa ada hubungan antara suhu dengan angin? Suhu itu kalau bicara suhu berarti panas. Derajat panas. Rumah kebakaran dari mana? Siapa yang dekat rumah kebakaran? Ada kebakaran? Ada Pak. Ada kan? Di Panarung ya? Ya. Ada kebakaran. Ketika kebakaran, walaupun malam hari kan cenderung cuaca dingin, tapi ketika kebakaran ada api maka menciptakan kalor. Nah, kalor itu kalau kamu lewat di depannya rumahnya kebakaran, itu ada angin kencang. Ya enggak? Belum pernah berarti. Perhatikan. Apalagi siang ya, malam aja. Itu kalor itu bisa menciptakan angin. Panas, api itu setengah angin. Kalau kalian pernah dengar cerita riwayat orang Kalimantan itu bilang kalau kebakaran ada hantu api. Pernah dengar enggak?
Ada hantu api. Ada hantu api yang bisa merambat kemana-mana. Ya, sebenarnya api panas itu mengikuti angin. Anginnya dari mana tercipta? Dari panas itu sendiri. Dari panas itu sendiri. Ya. Angin itu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu yang menciptakan kenapa rumah yang berdempetan, yang nggak kebakaran ini bisa tersambar api juga. Kenapa? Karena rumah yang ini dingin, sebelahnya panas, maka akan ada kesenjangan suhu kan? Kesenjangan suhu. Rumah yang kebakar suhunya panas, yang nggak kebakar suhunya dingin, akan menciptakan kesenjangan suhu. Dan suhu ini akan menciptakan yang namanya pergerakan angin. Angin selalu bergerak dari yang panas ke yang dingin. Karena angin tadi bergerak, maka angin itu akan meniupkan apinya ke sebelah. Begitu. Bukan karena hantu apinya ke sebelah, bukan. Ya. Kemudian dia akan memanaskan yang di samping ini sampai dia akhirnya terbakar. Sama seperti peristiwa nelayan. Kenapa zaman dulu sebelum ada ditemukan motor listrik, nelayan itu tidak pakai mesin. Kapalnya itu berlayar mencari ikan, berangkatnya pasti malam hari, pulangnya paginya, menjelang siang baru pulang. Itu bukan tanpa maksud, tapi karena arah angin. Makanya disebut ada angin darat dan angin laut. Kenapa tercipta angin darat dan angin laut? Itu berkaitan dengan suhu. Ketika malam hari, daratan itu suhunya lebih panas dibandingkan laut, air. Air itu kalau malam dinginnya dingin banget. Sedangkan bumi, tanah itu kalau malam itu dia mengeluarkan kawah panas. Sehingga tercipta di daratan lebih panas dibandingkan di lautan. Sehingga tercipta yang namanya angin darat. Angin darat itu dari darat ke laut. Dari darat ke laut. Terciptalah hembusan angin dari darat ke laut. Itulah yang diciptakan oleh nelayan untuk mengembangkan layar sehingga dia bisa melaut dari darat, dari pantai ke tengah laut di bawah angin tadi. Kemudian setelah siang hari itu terik panas matahari, berubah kebalikannya, laut menjadi lebih panas dibandingkan daratan. Kenapa? Laut kan nggak ada pohon, nggak ada pelindungnya kan, langsung dari matahari seperti jadi laut itu panas, bisa mendidih panas seperti menggurak. Jadi akhirnya menguap, ya kan? Menguap. Terciptalah kalor. Sedangkan di daratan banyak pohon-pohon, buminya menjadi lebih dingin, sehingga tercipta angin laut. Angin laut itu berembus dari laut ke darat. Kan angin tadi kan dari yang panas ke yang dingin. Itulah yang dimanfaatkan nelayan untuk pulang. Layar terkembang lagi, pulang deh ya, udah dapat ikan, diantarin angin kan? Enak kan? Zaman dulu nggak pakai mesin. Kendalanya dulu hanya bisa berlayar 1 kali sehari, berangkatnya tengah malam, pulangnya tengah hari. Berangkat jam 12 malam, pulangnya jam 12 siang. Siang nggak bisa berangkat, kenapa? Angin itu melawan angin dong. Anginnya kan dari laut ke darat. Nggak bisa. Kalau sekarang mah nggak ada mesin klotok, mesin kapal, mau berlayar kapan pun bisa karena ada mesinnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada waktu setengah jam, silakan dicerna tadi apa yang saya sampaikan. Akan saya pilih secara acak atau random siapa yang akan saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.